Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivara Paramita. Saya akan menjadi PJ kalian untuk mata praktikum teori bahasa dan otomata. Nah, teori bahasa. Teori bahasa membicarakan bahasa formal, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator dan pemroses naskah. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa yang berbeda. Lalu otomata. Nah, otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Lalu ada konsep dasar dari grammar dan bahasa. Nah, yang pertama, pada pembicaraan grammar, anggota alfabet dinamakan simbol terminal atau token. Lalu kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal, terus bahasa adalah himpunan kalimat. Anggota bahasa itu bisa tak hingga kalimat. Lalu yang keempat ada simbol-simbol dari simbol terminal atau VT. Nah, yang pertama, dia itu bisa terdiri dari huruf kecil awal alfabet. Yang kedua, dia itu bisa terdiri dari simbol operator, terus ada simbol tanda baca, dan juga string yang tercetak tebal. Yang kelima, ada simbol dari non-terminal atau VN. Dia itu terdiri dari huruf besar awal alfabet. Terus huruf S itu sebagai simbol awal, dan terdapat string yang tercetak miring, seperti ASPR dan STMT yang ada di sini. Nah, yang keenam, terdapat huruf besar akhir alfabet yang melambangkan simbol terminal atau non-terminal, misalkan seperti ini. Dan juga huruf kecil akhir alfabet yang melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Lalu yang kedelapan, ada huruf Yunani yang melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau bahkan campuran keduanya, misalkan alfa, beta, dan gamma. Nah, yang kesembilan, sebuah produksi dilambangkan sebagai berikut, seperti ini. Nah, artinya, dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Yang ke-10, simbol alfa dalam produksi berbentuk seperti ini itu disebut sebagai ruas kiri produksi. Nah, sedangkan yang si beta ini disebut sebagai ruas kanan. Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai berikut. Lalu yang ke-12 ada sentensial. Nah, sentensial itu merupakan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau bahkan campuran dari keduanya. Terus ada kalimat. Nah, kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Jadi jelas bahwa kalimat adalah kasus khusus dari sebuah sentensial. Lalu yang ke-14, pengertian terminal berasal dari kata terminate atau berakhir. Nah, maksudnya derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Yang ke-15, pengertian non-terminal, yang berasal dari kata non-terminate atau belum atau tidak berakhir. Maksudnya, jadi derivasi belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan itu mengandung simbol non-terminal. Nah, di sini ada grammar dan klasifikasi Chomsky. Nah, di sini ada grammar G yang didefinisikan sebagai pasangan 4 tuple, yaitu VT, VN, S, dan Q. Si VT itu merupakan himpunan simbol-simbol terminal. Si VN itu himpunan simbol-simbol non-terminal. S itu sebagai simbol awal, dan Q itu sebagai himpunan produksi. Nah, terdapat 4 tipe grammar. Grammar tipe ke-0 atau unrestricted grammar, itu cirinya alfanya itu bebas, bisa VT, bisa VN, bisa keduanya. Si betanya itu merupakan himpunan dari VT atau VN, atau keduanya juga bisa. Nah, di sini syaratnya, si alfa ini harus lebih besar daripada 0. Dan betanya itu harus lebih kecil daripada si alfa. Terus, yang selanjutnya ada grammar tipe ke-1, yaitu context sensitive grammar. Yaitu cirinya sama kayak yang tipe ke-0, hanya saja syaratnya berbeda. Di sini alfanya harus lebih besar daripada 0 dan lebih kecil sama dengan beta. Terus, grammar tipe kedua yaitu context free grammar, di mana ciri-cirinya si alfa itu merupakan anggota himpunan dari VN. Sedangkan si betanya itu merupakan anggota himpunan dari VT atau VN, atau keduanya. Terus yang ketiga, si regular grammar,
Itu cirinya si alfa itu merupakan anggota himpunan Vn. Kalau yang betanya itu merupakan anggota himpunan Vt atau VT-Vn aja. Atau si alfanya itu anggota himpunan Vn, si betanya itu anggota himpunan Vt, dan atau Vn Vt saja. Nah, misalkan nih ada contoh analisa penentu tipe grammar. Di sini ada contoh, ada S, terus A kecil B besar, B kecil B besar, terus B kecil kan. Di sini kita bisa lihat bahwa alfanya itu Vn semua. Nah, si betanya itu terdiri dari VTVN, VTVN lagi, sama VT. Nah, jadi semua alfanya kan adalah Vn nih, maka Q itu kemungkinan bertipe CFG atau RG. Lalu kalau kita lihat di betanya, dia itu kan terdiri dari VT dan juga VTVN aja kan. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Q itu merupakan RG. Lalu yang kedua ada S, terus B besar A kecil, terus B kecil B besar, terus B kecil. Di sini kita bisa lihat bahwa si alfanya itu kan Vn semua. Terus kalau betanya itu bisa kita lihat di sini ada Vn Vt, VTVN sama Vt. Nah, karena semua alfanya itu ada Vn, maka Q itu kemungkinan juga bertipe CFG dan RG. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari betanya, dia itu kan Vn Vt sama Vt Vn kan. Maka kita bisa simpulkan bahwa Q itu merupakan CFG bukan RG. Lalu yang ketiga ada S A kecil A besar, terus S A kecil B besar, terus ada A kecil A besar B kecil, ada A kecil B besar C besar B kecil. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa alfanya itu terdiri dari Vn, Vn, terus Vt, Vn, Vt. Lalu si betanya ini terdiri dari Vt, Vn, terus Vt, Vn lagi, terus ada Vt, Vn, Vn, Vt. Nah, si alfanya ini kan mengandung jumlah lebih daripada 0, maka Q itu kemungkinan bertipe UG atau CSG. Selanjutnya kalau kita lihat dari betanya itu kan jumlahnya lebih besar daripada alfa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa si Q ini merupakan tipe CSG. Lalu yang keempat, ada A kecil S besar, ada A kecil B kecil, terus ada S besar, A besar C kecil, sama B kecil C kecil. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa si alfanya itu ada VN-VT sama VN-VN-VT. Lalu si betanya itu VT-VT sama VT-VT kan. Nah, si alfanya ini jumlahnya kan lebih daripada 0 nih. Maka kemungkinan tipenya itu UG atau CSG. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari betanya itu kan lebih kecil daripada alfa. Jadi, Q itu merupakan tipe grammar UG, bukan CSG. Lalu mesin pengenal bahasa. Nah, untuk setiap kelas bahasa Chomsky terdapat sebuah mesin pengenal bahasa. Masing-masing mesin tersebut adalah yang pertama ada unrestricted grammar. Nah, dia mesin pengenal bahasanya itu mesin Turing. Terus yang kalau CSG itu mesin pengenal bahasanya linear bounded automata. Kalau yang CFG dia itu push down automata, dan kalau yang regular grammar dia itu finish state automata. Nah, sekarang kita akan membahas tentang automata hingga. Nah, automata hingga didefinisikan sebagai pasangan 5 tuple, yaitu K, VT, M, S, dan Z. Nah, K itu merupakan himpunan hingga stata. VT merupakan himpunan hingga simbol input. Yang M itu fungsi transisi, yang S itu stata awal, yang Z itu himpunan stata penerimanya. Nah, ada dua jenis automata hingga. Yang pertama adalah deterministik, dan yang kedua adalah non-deterministik. Nah, kalau deterministik itu transisi stata akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tertentu. Jadi dia itu tertentu. Sedangkan kalau yang non, dia itu bersifat tak tentu. Nah, di sini ada contoh dari AHD. Misalkan nih kita punya K, yaitu Q0, Q1, Q2 kan. Terus VT-nya itu inputannya ada A dan B. Terus startnya dimulai dari Q0 dan berakhir di Q0 dan Q1. Nah, kalau dari sini kita tuh bisa mengilustrasikan menjadi sebuah graf seperti pada gambar di bawah ini.
Jadi kayak gini nanti grafnya. Nah, setelah itu, misalkan nih kita punya kalimat seperti ini nih. ABB, AB, AB, AB. Nah, kan startnya nih masih utuh kan. Nah, kita tuh mau ngecek apakah kalimat ini bisa diterima atau enggak sama si AHD. Yang pertama kita lihat si A. Si A ini kan. Di sini kan di key 0 itu ada self loop kan yang berisi inputan A. Maka di sini bisa keterima, dia lolos. Jadi tinggal BB, AB, AB, AB. Nah, dari key 0 ini bisa ke key 1. Nah, itu kan B nih di sini kan, inputan B. Maka di sini juga lolos nih. Berarti tinggal BAB, ABAB. Setelah itu, dari Q1, kita kalau mau ngehituin si B, berarti kan Q1 ke Q2 nih, B. Makanya, di sini tuh si B-nya tuh lolos. Berarti tinggal AB, AB, AB. Nah, di sini kan Q2 ini dia nggak bisa balik lagi ke Q1 kan, karena nggak ada panah yang mengarah ke Q1 maupun ke Q0. Dan dia juga self loop-nya inputan AB-nya juga self loop di Q2 aja, maka sampai ke bawah, sampai ke um, apa namanya, sampai ke huruf terakhir, kita tuh ngelup aja di Q2. Nah, karena kita itu berakhirnya di Q2, bukan di Q0 atau Q1, maka kalimat ini itu nggak diterima oleh si AHD. Lalu ada automata hingga non-deterministik. Nah, contohnya kayak gini. Ada K yang isinya tuh Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Lalu si VT-nya itu A, B, C. Terus S-nya itu startnya dari Q0 dan berakhir di Q4. Jadi sebuah kalimat diterima AHN jika salah satu tracing-nya berakhir di strata penerima atau himpunan strata setelah membaca string tersebut mengandung strata penerima. Nah, ini ilustrasi grafnya. Nah, ilustrasi grafnya tuh seperti ini. Nah, jadi misalkan kita punya kalimat AABB. Nah, kita tuh disuruh ngecek apakah si AABB ini akan diterima apa enggak sama si AHN. Nah, pertama, karena dia startnya tuh di key 0, berarti di sini key 0 nih, AABB. Kita tuh mau ngecek si A ini. Nah, kalau misalkan di sini kan si A ini kalau di key 0 itu kan key 0 key 1 nih. Makanya di sini jadinya ada key 0, ABB sama union key 1, ABB. Kenapa tinggal ABB? Karena A-nya ini kan tadi udah lolos gitu kan. Nah, dia tuh jadi terpecah kayak gini. Terus kita mau ngecek lagi si A ini yang A selanjutnya. Kalau ya dari Q0 ini kan kita lihat nih, si A-nya itu kan Q0 Q1 kan. Maka dari itu di sini ada Q0, BB, terus union Q1, BB. Terus yang Q1 nih kita cek si A-nya. Oh, ternyata ini Q1 Q4. Nah, Q1 Q4 berarti di sini ada Q1, BB, terus ada Q4, BB di sini. Habis itu kita cek nih si B. Kita kan mau ngecek si B yang pertama kan. Q0 ini kalau kita lihat B-nya itu terdiri dari Q0, Q2. Maka di sini ada Q0B sama Q2B. Terus kita cek nih Q1B. B di Q1 itu kan nge-loop kan, self loop kan, karena dia Q1 lagi kan. Maka kita di sini cukup tulis Q1 aja karena dia tuh self loop gitu. Maka cukup ditulis Q1 aja. Ini juga sama. Terus yang di Q4 karena dia itu di sini himpunan kosong gitu. Nah, kita bisa nulis aja di sini Q4, B langsung. Gitu. Terus Q0 lagi kita cek nih, kan kita mau ngecek si B. Nah, Q0 ini kan di B-nya itu terdiri dari Q0 dan Q2. Makanya di sini ada Q0, Q2. Yang Q2 itu yang B-nya Q2, Q4. Maka di sini ada Q2, Q4. Terus Q1 turun, Q1 turun, sama Q4 ini kan himpunan kosong. Jadi langsung turun aja di sini. Nah, karena di sini itu mengandung Q4, maka kalimat AABB ini diterima oleh automata hingga non-deterministik.
Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.